Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah dari studi STMT tentang biolistrik. Dan perkenalkan, saya Nur Aisyah dengan NIM 123002235 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 topik, yaitu ada 1. Pengertian biolistrik, 2. Macam gelombang, 3. Isyarat kelistrikan, yang keempat 7. Fungsi kelistrikan. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh, titik energi, dan muncul akibat adanya rangsangan penyakit. Pikiran kita terdiri dari daya listrik hidup. Semua daya ini berkumpul di dalam pusat akal di dalam otak dalam bentuk potensi daya listrik. Dari pusat akal, daya ini kemudian siarkan ke seluruh anggota tubuh kita yang kemudian bergerak oleh perangsangnya. Potensi daya listrik hidup ini tertimbun di dalam pusat akal harus dituntut oleh sesuatu supaya mengalir untuk mengadakan gerakan kita atau bagian-bagian. Biolistrik merupakan energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP, adenosin trifosfat, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel biolistrik juga merupakan fenomena sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Kemampuan sel saraf atau neuron mendengarkan isyarat biolistrik merupakan hal yang sangat penting. Transmisi sinyal biolistrik atau TSB merupakan sebuah alat yang dinamakan voltage yang berfungsi mentransmisikan syarat dari sensor ke neuron. Aktivitas biolistrik pada suatu otot dapat menyebar tersebut seperti gelombang pada permukaan. Kelistrikan merupakan sesuatu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya kita tidak perlu banyak memikirkan hal tersebut. Pengamatan terhadap daya listrik dapat ditelusuri sampai pada zaman Yunani. Orang-orang Yunani kuno telah mengamati bahwa setelah batu ambar digosok, batu tersebut akan menarik benda kecil seperti jerami atau bulu, sedangkan kata listrik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani. Elektron kelistrikan memegang peranan penting dalam bidang kedokteran. Ada 2 aspek dalam bidang kedokteran, yaitu listrik dan magnet yang tidak manusia, serta penggunaan listrik dengan magnet pada permukaan tubuh manusia. Listrik yang ada pada tubuh kita disebut listrik. Macam-macam gelombang arus listrik. Pengetahuan tentang gelombang arus listrik ini penting artinya oleh karena dalam banyak hal berkaitan erat dengan penggunaan arus listrik untuk merangsang syaraf motoris atau saraf sensoris. Berikut gelombang-gelombang arus listrik. Yang pertama ada arus bolak-balik atau sinusoidal. Yang kedua ada gambar arus setengah gelombang atau telah diarahkan. Yang ketiga ada arah searah penuh tapi masih mengandung ripple atau desil. Gelombang keempat arah searah murni. Gambar kelima ada sistem Faraday. Dan yang keenam ada gelombang arus gigi gergaji. Yang pertama ada pengertian EMG. Pengertian EMG atau bisa disebut dengan elektromiogram adalah sebuah tes yang mengukur aktivitas listrik dari otot atau sekelompok otot. Sebuah elektromiogram dapat mendeteksi aktivitas otot abnormal listrik karena penyakit dan kondisi neuromuskuler. Fungsi dari elektromiogram adalah sebagai pencatat potensial otot biolistrik selama pergerakan otot dan fungsi untuk memperoleh informasi tentang kelistrikan otot. Cara penggunaan adalah sebagai berikut. Otot diladeni banyak unit motor. Suatu unit motor terdiri dari cabang tunggal neutron atau saraf dari otak atau medula spinalis. Ada 25 sampai 2000 sistem berjalan elektromiogram.
pada beberapa syarat otot, yaitu elektroda permukaan diletakkan pada permukaan kulit dengan tujuan mengukur isyarat listrik dari sejumlah unit motoris. Sebuah elektroda jarum konsentris dimasukkan ke dalam kulit untuk mengukur aktivitas unit motoris tunggal. Yang kedua ada pengertian dari elektrokardiogram. Elektrokardiogram yaitu pemeriksaan unit untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung yang ditimbulkan oleh sistem eksitasi dan kondusif khusus. Fungsi dari elektrokardiogram yaitu yang pertama merupakan standar untuk diagnosis jantung. Yang kedua, memandu tingkatan terapi dan resiko untuk pasien yang dicurigai ada infark otot jantung akut. Yang ketiga, digunakan sebagai alat taktis penyakit jantung iskemik selama uji stres jantung. Yang keempat, kadang-kadang berguna untuk mendeteksi penyakit bukan jantung. Dan yang kelima, membantu menemukan gangguan elektrolit. Yang keenam, memungkinkan penemuan abnormalitas. Cara penggunaan elektrokardiogram yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari 12 area jantung yang berbeda. Tes ini dilakukan dengan menempelkan 10 elektroda di dada atau anggota tubuh pasien. Lalu aktivitas listrik akan berjalan dalam bentuk grafik dengan pola yang berbeda setiap tes detak jantungnya. Yang ketiga ada pengertian dari elektrogastrogram atau disebut dengan EGG, yang merupakan suatu gerakan yang terjadi pada otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek nyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Fungsi elektrogastrogram adalah memiliki dua fungsi antara lain. Elektrogastrogram berfungsi untuk membantu penyembuhan dispepsia atau emah. Yang kedua berfungsi untuk memperbaiki aktivitas moelektrik pada lambung. Cara penggunaan elektrogastrogram adalah sebagai berikut. Elektroda yang ditempelkan pada bagian atas perut memonitor aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot lambung. Next. Di sini ada pengertian dari elektroneugram. Yang disebut dengan EMG adalah sebuah alat untuk mengukur kelistrikan saraf yang digunakan atau dapat menghasilkan data kelistrikan. Fungsi dari elektroneugram adalah untuk mengetahui keadaan lingkungan refleks atau mengetahui kecepatan produksi saraf motoris dan sensoris serta untuk menentukan penderita miasteni. Cara penggunaan elektroneogram biasanya diperoleh dengan menempatkan elektroda di jaringan saraf. Aktivitas listrik yang dihasilkan oleh neuron dicatat oleh elektroda dan dikirim ke sistem transmisi yang biasanya memungkinkan untuk memvisualisasikan aktivitas neuron. Tergantung pada resisi dari elektroda yang digunakan untuk merekam aktivitas saraf, sebuah elektroneogram dapat berisi aktivitas neuron tunggal atau untuk ribuan neuron. Yang kelima ada pengertian dari elektroretinogram yang disebut dengan ERG. Adalah tes mata yang mengevaluasi fungsi retina, film yang melapisi bagian dalam mata. Uji ERG membantu mendiagnosa penyakit pada retina. Fungsi elektroneogram adalah untuk mencatat bentuk kompleks potensial biolistrik terdapat pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Cara penggunaan elektroretinogram adalah memakai tambal mata dan duduk dalam ruangan gelap selama 30 menit. Untuk peneliti akan menempelkan elektroda ke dahi pasien dan tidak menimbulkan rasa sakit. Begitu juga semua pengguna elektroda dalam tes ini. Setelah itu, tambalan pada mata dilepaskan dan permukaan mata pasien akan mati rasa dengan tetes mata. Dan lensa kontak yang akan ditempatkan pada mata pasien tidak dapat melihat. Kemudian disorotkan cahaya dan mata akan berkedip. Yang berkedip adalah lensa kontak pada mata ketika disorot cahaya. Next, di sini ada pengertian yang keenam dari pengertian EOG atau elektrookulogram. Yaitu suatu pengukuran atau pencatatan berbagai potensial pada kornea sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Fungsi elektrookulogram adalah untuk mencatat atau mengukur berbagai potensial pada kornea retina sebagai
akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Cara penggunaan adalah memberikan informasi tentang orientasi mata dan pemeriksaan gerakan mata sewaktu nystagmus, suatu kondisi yang berkaitan dengan gerakan-gerakan kecil pada mata atau sinyal EOG bergantung pada otot mata dan sistem vestibul atau keseimbangan. Next, yang ketujuh, di sini ada pengertian EEG atau elektroensefalon. Pengertian dari elektroensefalon adalah elektroensefalogram, rekaman aktivitas listrik otak yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologis seperti gangguan kejang atau epilepsi. Fungsinya untuk mendiagnosa dan menganalisasikan epilepsi, mendiagnosa dan lokalisasi tumor otak, mendiagnosa lesi besar yang lain, mendiagnosa cedera kepala, dan cara penggunaan sistem ini adalah menempatkan elektroda di kulit kepala melalui tengkorak yang tidak dibuka atau di elektroda atau di dalam mata. Kesimpulan, saat kita menjalankan fungsi-fungsi khusus tubuh, banyak sinyal listrik yang dihasilkan. Sinyal-sinyal ini dihasilkan dari proses elektrokimiawi sensor tertentu dengan sinyal yang sesuai secara selektif. Kita dapat memperoleh informasi klinis yang bermanfaat mengenai fungsi tubuh tertentu. Di bab ini kita membahas sebagai dari sinyal-sinyal listrik tersebut, sinyal listrik yang direkam dari jantung, elektrokardiogram, dari otak, elektroensefalogram, dan dari otot elektromiogram merupakan sinyal yang paling banyak diketahui. Kita juga membahas sinyal-sinyal listrik yang kurang dikenal, misalnya dari retina elektrogram dan dari otot mata elektrokulogram, jantung, magnetokardiogram, dan dari otak magnetoensefalogram. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.